Halo semuanya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek stimulasi sumur kami dengan judul Analisis Stimulasi Sumur dengan metode matrix acidizing pada sumur KMMX. Dengan saya sendiri, Asri Damertin Girsang, dengan NIM akhir 14, kemudian rekan saya Dea Oktavia Harahap dengan NIM 35, dan Fadilah Devri Wulandari dengan NIM akhir 69. Latar belakang dari analisis ini berawal dari adanya penurunan performa sumur KMMX. Data produksi dan data tekanan menunjukkan indikasi formation damage di zona near wellbore. Karena itu diperlukan stimulasi untuk mengembalikan permeabilitas dan meningkatkan laju produksi. Metode yang digunakan atau metode yang dipilih adalah matrix acidizing menggunakan HCl 15%. Tujuan dari analisisnya sendiri yaitu mengidentifikasi penyebab penurunan performa, menghitung skin dan PI sebelum sesudah stimulasi, mengevaluasi kelayakan matrix acidizing, serta menganalisis peningkatan produksi setelah treatment. Selain itu, kami juga menyusun rekomendasi teknis berdasarkan hasil evaluasi. Sebelumnya kami akan membahas apa sih stimulasi sumur itu. Stimulasi sumur merupakan suatu teknik yang diterapkan untuk meningkatkan produksi gas atau minyak dari reservoir ke sumur bor dan memastikan keuntungan ekonomi yang baik. Metode stimulasi sumur yang sering digunakan yaitu hydraulic fracturing, acid fracturing, dan matrix acidizing. Dan yang terakhir ada solvent. Kerusakan formasi di lubang sumur dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti aktivitas pengoboran, penyemenan, ataupun aktivitas dalam kegiatan produksi. Kuantifikasi kerusakan formasi ini pada umumnya disebut sebagai skin. Data sumur yang kami gunakan ada laju alir awal sebesar 509 STB per hari dan tekanan dasar sumur sebesar 4500. Pressure formationnya sebesar 4672, porositasnya sebesar 0,1, permeabilitas awal sebesar 25 dengan tebal zona 38 feet, skin awalnya di atas 4,87. Permasalahan yang dialami pada sumur ini yaitu damage yang tinggi di sekitar sumur yang menyebabkan alirannya terhambat dan produksi turun. Pada slide ini saya akan menjelaskan metode stimulasi yang digunakan, yaitu matrix acidizing. Proses stimulasi ini dilakukan dalam kondisi matrix, artinya tekanannya tidak sampai memecahkan formasi, sehingga fokusnya hanya membersihkan zona near wellbore. Tahapan treatmentnya itu dimulai dari pre-flush menggunakan fresh water, 2% KCl, mutuan solvent, dan surfaktan. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan formasi, menstabilkan clay, dan mempersiapkan pori agar reaksi asam lebih efektif. Selanjutnya, masuk ke tahap utama yaitu injeksi HCl 15%. Asam ini berfungsi melarutkan mineral penyumbat seperti kalsit atau skel, serta membuka kembali jalur alir yang tersumbat. Dari hasil perhitungannya, mineral yang berpotensi larut sebesar 0,7065 feet kubik dan volumetric dissolving power-nya adalah 0,1627. Berdasarkan nilai tersebut, kebutuhan asam minimum untuk treatment adalah sekitar 78,5 barrel. Laju injeksi minimum yang aman adalah 0,703 barrel per menit dan tekanan injeksi permukaan yang diperkirakan sekitar 4366 psi. Nilai ini masih di bawah fracture pressure, sehingga memastikan bahwa treatment benar-benar dilakukan dalam kondisi matrix. Jadi, secara keseluruhan, tahapan dan perhitungan pada slide ini menjelaskan bahwa stimulasi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan desain untuk mengurangi hambatan aliran pada zona near wellbore. Hasil skin dan sebelum dan sesudah diinjeksikannya acid acidizing. Skinnya sebelum adalah lebih dari 4,87, setelah acidizing yaitu sebesar minus 0,208. Di sini bisa kita lihat penurunan skinnya lebih dari 133,215%, menunjukkan
sukses besar. Zona near wellbore kembali mendekati kondisi alamiah. Damage-nya seperti mudcake, vines, dan scale berhasil dibersihkan. Selanjutnya ada analisis PI index. Nilai produktivitas indeks setelah stimulasi adalah 1,7093. Menurut K.E. Brown, PI di atas 1,5 termasuk kategori tinggi. Artinya, kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida sebenarnya baik dan terbukti meningkat setelah hambatan di zona sekitar sumur diperbaiki. Selanjutnya adalah grafik IPR sebelum dan sesudah dilakukannya acidizing matrix. Seperti yang terlihat pada layar, Chemex sebelum dilakukannya acidizing adalah 1911 stok tank barrel per day. Kemudian Chemex sesudah dilakukannya acidizing adalah 2606 stok tank barrel per day, di mana dari produksi awalnya adalah 509 bertambah menjadi 694 stok tank barrel per day. Dapat dilihat perubahannya. Grafik yang berwarna biru merupakan grafik sebelum dilakukannya acidizing, sedangkan untuk grafik yang berwarna orange adalah menunjukkan setelah dilakukannya acidizing. Terlihat bahwasanya nilai daripada sebelum dilakukan acidizing tergolong rendah. Setelah dilakukannya acidizing terdapat peningkatan. Nah, dapat dilihat bahwasanya perbandingan dari produksi setelah dilakukannya acidizing ini terdapat pertambahan sebesar lebih kurang 185 stok tank barrel per hari. Nah, selanjutnya merupakan evaluasi keberhasilan stimulasi, di mana dapat dilihat bahwa parameter-parameter tersebut ini menunjukkan bahwasanya terjadi keberhasilan dari stimulasi acidizing yang dilakukan. Seperti untuk nilai skin, terdapat penurunan yang awalnya merupakan 4,87 berkurang hanya menjadi 0,50. Kemudian PI-nya yang awalnya dari 1,70-an berubah menjadi 2,3-an. Kemudian IPR bergerak ke kanan, artinya mengalami peningkatan dari produksi yang sebelumnya. Kemudian untuk laju alir fluida juga meningkat sebesar 36%, dan di mana mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 185 stok tank barrel per harinya. Maka dari data-data ataupun parameter di atas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya matrix acidizing yang dilakukan pada sumur ini sangat efektif sehingga meningkatkan produksi daripada sumur tersebut. Kemudian masuk ke tahap analisis dari faktor ekonomi, di mana analisis keekonomian ini berfungsi untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu finansial dari pekerjaan matrix acidizing yang dilakukan. Dalam menganalisis ekonomi ini diperlukan data material, di mana material ini merupakan acidizing yang akan digunakan untuk di dalam reservoir. Di sini dapat dilihat bahwa material berupa freshwater, formation water, dan lain-lain. Lalu ada cost estimation berupa matrix acidizing, di mana totalnya adalah 165 juta. Untuk material yang kedua itu berupa perhitungan material cost, di mana hasilnya itu 208.627.500. Kemudian menghitung nilai NPV, di mana ini merupakan biaya investasi yang dikeluarkan di awal sebesar 208.627.500 yang kemudian berfungsi sebagai pengeluaran modal untuk melaksanakan perawatan formasi dan pembersihan zona dekat sumur.
Setelah diberlakukan acid dusting, sumur mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan sehingga diasumsikan memberikan tambahan pendapatan bersih sebesar 150 juta per tahun dengan asumsi selama 10 tahun masa produksi. Untuk perhitungan NPV dapat digunakan rumus di bawah ini. Kemudian adalah perhitungan IRR atau Internal Rate of Return yang menunjukkan nilai sekitar 71% jauh lebih tinggi dibandingkan nilai MARR sebesar 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian internal dari proyek jauh melebihi tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan perusahaan. Sehingga secara finansial, proyek sangat menarik dan layak untuk dilaksanakan. Nilai IRR yang besar tersebut mencerminkan tingginya peningkatan pendapatan tahunan akibat keberhasilan metrik acid dusting dalam mengurangi hambatan aliran dan meningkatkan produksi fluida. Lalu ada perhitungan POT atau payout time yang menunjukkan bahwa investasi awal akan kembali dalam waktu 152 bulan atau sekitar 1,3 tahun. Di mana waktu ini merupakan waktu yang tergolong cepat untuk sebuah proyek perawatan sumur di industri migas. Pengembalian modal yang cepat ini memperkuat keyakinan bahwa risiko finansial proyek rendah dan keuntungan dapat segera direalisasikan. Adapun kesimpulan dari proyek ini, yang pertama, permasalahan utama penurunan performa sumur terbukti berasal dari adanya formation damage pada zona near wellbore yang ditunjukkan oleh nilai skin awal sebesar kurang lebih 4,87, di mana tekanan drawdown yang tidak efektif serta laju produksi yang relatif rendah yaitu 509 STB per hari pada PWF 4500 PSI. Hal ini menunjukkan bahwa aliran fluida menuju sumur terhambat oleh penyumbatan pori akibat adanya mud cake, fines maupun residu drilling fluid. Kemudian adanya analisis skin, PI dan karakteristik aliran sebelum stimulasi memperlihatkan bahwa sumur masih memiliki potensi reservoir yang baik. Ditunjukkan oleh nilai PI 1,7 namun performanya tertahan oleh kerusakan formasi. Dari grafik skin menunjukkan posisi skin yang tinggi sebelum stimulasi, sedangkan grafik IPR memperlihatkan deliverability sumur yang masih rendah dan terbatas pada kondisi awal. Kesimpulan yang ketiga, adanya program stimulasi metrik acid dusting dengan HCl 15% dinilai layak dan tepat diterapkan pada sumur ini berdasarkan data teknis, perhitungan tekanan injeksi, laju injeksi minimum, kebutuhan volume asam, serta sifat formasi karbonat, sehingga mendukung bahwa stimulasi dapat dilakukan dengan aman pada kondisi matriks tanpa memecahkan formasi. Kesimpulan keempat, dari hasil pre-post stimulasi yang dilakukan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, di mana nilai skin menurun dari 4,87 menjadi 0,5 atau berkurang lebih dari 80%. Grafik IPR mengalami pergeseran ke kanan yang menandakan peningkatan kapasitas aliran. Kemudian, produksi meningkat dari 509 STB per hari menjadi 694 STB per hari. Sedangkan nilai Qmax bertambah dari 1911 STB per hari menjadi 2606 STB per hari. Sehingga terjadi peningkatan deliverability sekitar 36%. Hal ini membuktikan bahwa adanya acid dusting berhasil mengatasi aliran pada zona near wellbore dan memulihkan permeabilitas efektif formasi. Kesimpulan kelima berisikan rekomendasi teknis yang diperoleh dari analisis, di mana metrik acid dusting menjadi metode stimulasi paling optimal untuk sumur ini dan dapat dipertimbangkan kembali di masa depan apabila terjadi penurunan performa yang serupa. Peningkatan skin, perubahan PI, dan pergeseran kurva IPR menjadi indikator utama yang perlu dipantau secara berkala untuk menentukan kebutuhan stimulasi lanjutan. Dari sisi waktu pengembalian modal, analisis POT menunjukkan bahwa investasi awal akan kembali dalam waktu 152 bulan atau 1,3
3 tahun, di mana ini tergolong sangat cepat untuk sebuah proyek migas, di mana pengembalian modal yang cepat akan memperkuat keyakinan bahwa risiko finansial proyek rendah dan keuntungan dapat segera direalisasikan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.